Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Madrasah beserta jajarannya, para pendidik dan tenaga kependidikan. Yang sama-sama kita hormati Ketua Komite Madrasah, dan saya menyapa ini anak-anak ya, dan anak-anakku sekalian atau adik-adik. Luar biasa ini panas begini bertahan dengan baik. Ini adalah anugerah dari Allah. Adik-adik tahu di Eropa Barat, saya pernah musim dingin di Stockholm, Swedia. Matahari itu, jadi di sana itu matahari, jangan pernah Anda bayangkan matahari itu lewat tengah langit. Matahari itu hanya di sudut cakrawala saja. Kalau pas musim dingin, itu kadangkala hanya setengah jam. Tidak kelihatan bulatan mataharinya itu. Hanya cahaya merah saja, setengah jam kemudian gelap lagi. Nah, pertanyaannya bagaimana cara puasanya itu? Pada saat begitu tidak ada puasa di daerah dekat kutub. Harus menunggu pada suasana yang normal, ada mataharinya terbit dan ada terbenam. Bagaimana sholatnya? Kalau sholatnya gampang. Begitu kelihatan merah, sholat subuh. Selesai salam, salat duhur. Selesai salam, salat asar. Selesai salam, salat maghrib. Kalau isyanya panjang. Jadi kita di Indonesia ini luar biasa. Musimnya itu relatif tetap 12 jam. Kalau di sana, kalau musim panas, puasa itu bisa sampai 23 jam. Anak saya, kebetulan ada yang studi di Belanda, itu puasanya 21-22 jam karena siangnya panjang. Itu sebabnya mengapa orang-orang Eropa itu datang ke sini berjemur, buka pakaian karena senang sekali lihat matahari. Matahari itu adalah surga. Kita kadangkala tidak mensyukuri itu. Maka sekarang alhamdulillah berbahagia, ini adalah sinar matahari, vitamin D, memberikan ketahanan tubuh. Tapi saya berbicara mudah-mudahan tidak lebih dari 15 menit. Kalau adik-adik semua memperhatikan. Topiknya adalah moderasi beragama. Saya akan membagi 3. Ada moderasi beragama antar agama, ada moderasi beragama sesama muslim, dan ada moderasi beragama kita sebagai personal, pribadi. Sekarang kita lihat antar agama. Di dunia ini, anak-anakku sekalian, sehari-hari kita melihat buah-buahan dulu ya. Kita lihat dalam Al-Quran itu disebut mukhtalifan alwanuhu, mukhtalifan ukuluhu, berbeda-beda rasanya, berbeda-beda warnanya. Anda bisa melihat pohon durian, di sebelahnya ada pohon mangga. Tidak pernah itu pohon mangga itu merasa iri terhadap pohon duren. Lalu dia mangga itu menjadi punya duri-duri juga. Duren pun juga begitu. Tidak pernah ada duren rasa mangga. Meskipun sama-sama mendapatkan makanan dari tanah yang sama. Masing-masing menjadi dirinya sendiri. Tetapi yang harus kita perhatikan adalah memang seperti itu kehendak Allah. Dalam Al-Quran kita mendapatkan ayat misalnya walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Seandainya Tuhanmu menghendaki maka dia bisa menjadikan orang semua beriman seluruhnya. Artinya
Allah menghendaki ada perbedaan-perbedaan itu. Karena perbedaan itu adalah rahmat. Kalau semua orang sama, semua orang nanti Anda jadi dokter, itu justru tidak rahmat itu. Siapa yang jadi pasiennya dan seterusnya. Jadi ibaratnya begini, bukan kita kemudian menyamakan agama itu sama ya, seperti kritik tadi, dan betul saya setuju itu. Kita tidak boleh mengatakan semua agama itu sama. Tapi saya berikan ilustrasi. Kita punya rumah, Anda punya tetangga. Anda harus merasa lebih nyaman di rumah Anda. Harus merasa lebih bebas di rumah Anda. Harus merasa saya lebih enjoy, lebih happy di rumah saya bebas ke dapur mengambil air dan sebagainya. Tetapi jangan pernah menghina tetangga sebelah. Jadi itu. Kita harus yakin bahwa rumah kita adalah yang paling baik, paling nyaman, paling bebas kita beraktivitas. Tapi kita tidak pernah mencaci maki misalnya, apa itu tetangga, cat rumahnya aja enggak becus dan sebagainya. Maka di dalam Al-Quran, nanti Anda lihat, saya tidak bisa menjelaskan lebih jauh karena ini waktunya tidak tepat. Surah Al-An'am ayat 108. Saya ulangi ya, Surah Al-An'am 108. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi ila akhir ayat. Jangan pernah Anda mencaci maki simbol-simbol sakral apa yang disembah orang lain yang berbeda dengan Anda. Jangan pernah mencaci maki simbol-simbol sakral yang disembah oleh orang lain. Jadi adik-adik semua, jangan pernah berpikir begini. Ini kok ada patung Buddha itu di pinggir jalan atau di mana Borobudur itu kan banyak patung Buddha itu. Patung Buddhanya itu kan telanjang. Kelihatan udelnya itu bersila begitu ya. Jangan Anda kemudian saya mau berbuat baik. Saya mau ngambilkan baju, pakaiin baju ke patung Buddha itu. Itu pelecehan. Biarkan mereka melakukan apa yang dilakukan sesuai dengan artinya. Jangan pernah kita melecehkan. Ada yang bawain payung, kasihan nih panas-panasan dia ini patung Buddha ini kan, bawain payung di situ, ini bernaung dia misalnya begitu ya. Nah, ini saya nggak menganggap patung Buddha loh Bapak. Jadi biarkan Mas, saya tadi sudah disebutkan lakum dinukum waliyadin. Tetapi kita harus yakin bahwa agama yang saya anut adalah agama yang paling benar, agama yang mengantarkan ke surga. Bagaimana mereka? Soal masuk neraka dan surga, itu urusan Allah, hak prerogatif Allah. Kita tidak usah menghakimi orang yang tidak beragama Islam pasti masuk neraka misalnya. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, yang kedua. Bagaimana moderasi beragama antar sesama? Tadi kita dengarkan ya, ayat Quran, itu bacaannya mungkin tidak terlalu ngeh gitu ya. Mungkin kalau yang dibaca surat Duha atau surah Al-Fatihah pasti tercengang itu. Ya. Itu tadi yang dibaca riwayat qiraat Warsh di Aljazair. Saya pernah membawa kontingen MTQ ke Aljazair, Maroko, Libya. Itu semua berbeda baca Qur'annya dengan kita. Jadi kalau dia bilang wadduha itu bukan wadduha tapi wadduha. Wadduha wal laili idza sajama wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jangan Anda menganggap ini kok orang Betawi di sini ya. Itu bukan orang Betawi, tapi itu bacaan Warsh. Dan itu semua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kita toleransi, jangan pernah ini dari mazhab mana ini. Padahal itu benar. Pada saat adik-adik semua masuk masjid, sholat subuh, ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Nggak ada masalah. Imamnya kunut, ikut kunut. Imamnya tidak kunut, ikut juga. Jangan imamnya sudah sujud, Anda Allahumma hdini fi man hadait sendirian. Itu tidak bermakmum lagi namanya. Jadi tidak ada persoalan. Soal-soal ada furu, ada usul ya, kecuali kalau berbeda Tuhannya, berbeda nabinya, berbeda syahadatnya, berbeda kitab sucinya, itu boleh kita mengatakan Anda di luar garis.
Nah, oleh sebab itu, kalau kita mendengarkan tadi, nanti berimam di belakang makmum. Siratal ladzina an'amta 'alaihimu. Itu sah itu. Itu qiraat. Nah, jadi penting punya wawasan. Biasanya orang yang tidak moderasi beragama itu kalau wawasannya kurang, pengetahuannya belum sampai, sehingga semua dianggap salah, semua bid'ah, semua tidak boleh dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu, sesama kita umat Islam mesti kita toleransi, mesti kita. Sekarang moderasi beragama untuk pribadi, sederhana sekali. Ada satu riwayat, anak-anakku sekalian, berbangga datang kepada Nabi, Rasul, saya itu tidak menikah karena saya mau beribadah sepanjang hayat. Saya itu berpuasa sepanjang tahun. Saya itu tidak tidur malam, Rasul. Menyebutkan kebanggaan mereka melakukan. Kata Rasul, enggak begitu Islam itu. Islam itu moderat. Saya ini tetap punya istri. Saya ini bangun malam tahajud tapi tetap tidur. Saya ini puasa tapi tidak sepanjang tahun. Kalau Anda memang mau puasa, silahkan ikuti puasa Daud, sehari puasa, sehari tidak. Ya, itu namanya puasa Daud, tapi bukan seperti kita, sehari puasa, sebulan tidak puasa, baru puasa lagi. Nah, itu bukan puasa Daud namanya itu. Nah, oleh karena itu, kita harus punya sikap tadi, toleransi, betul, tasamuh, tetapi ada batas-batasnya. Kita harus husnuzon. Saum ini mengajarkan kita positive thinking, husnuzon. Adik-adik pernah nggak melihat misalnya pada saat menjelang iftar itu, menjelang berbuka puasa di masjid, ada orang yang menyeleksi orang yang mau masuk berbuka puasa, benar nggak ini puasa atau tidak? Misalnya bawa termogan, semacam termogan gitu, ditempel di kepalanya, puasa apa enggak? Itu kan nggak ada itu. Semua kita husnuzon. Kita menganggap semua yang hadir itu adalah orang berpuasa. Meskipun dalam hati kecil mengatakan pasti ada yang tidak saum di situ, tapi kita diminta untuk husnuzon. Hanya saja anak-anakku sekalian, Allah juga memberikan pikiran kepada kita. Husnuzon itu juga ada batasnya. Jangan nanti tengah malam, jam 2 malam, ada orang yang mencungkil jendela, pintu jendela Anda, lalu mau husnuzon. Oh, mungkin mau numpang salat tahajud Bapak ini. Tidak begitu juga. Ya, jangan persilakan. Sudah nyungkil jendela. Terus, oh ya Pak, mari Pak silakan. Ini sajadahnya ini di kamar saya. Silakan salat tahajud. Nah, tidak juga, karena itu kita berpikir moderat itu tidak terlalu ke kanan dan tidak terlalu ke kiri. Orang kalau terlalu ke kanan, dia menjadi radikal. Orang terlalu ke kiri, dia menjadi liberal. Jadi kita berada di tengah-tengah, tidak radikal dan juga tidak liberal. Mau tahu orang liberal? Liberal itu misalnya begini. Orang boleh pergi haji tidak mesti di bulan haji, tapi boleh pergi haji di bulan Muharram dan sebagainya. Karena alasannya semua bulan itu al-hajju asyurum ma'lumat, semua haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan yang sudah dikenal. Katanya kan sudah dikenal. Orang liberal boleh menikah laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Kenapa? Katanya karena Al-Quran itu mengatakan azwajan. Ya, kan dalam Al-Quran itu wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Azwajan itu artinya pasangan. Kan pasangan juga Pak, laki perempuan pasangan, laki-laki sama laki-laki pasangan juga, perempuan sama perempuan pasangan juga. Nah, ternyata saya tanya ahli bahasa adik-adik sekalian, itu bukan pasangan. Saya tanya, apa yang dimaksud pasangan? Pasangan itu, misalnya kita punya sendal nih. Ada sendal kanan, ada sendal kiri, itu pasangan. Kalau kiri semua, bukan pasangan. Ya. Jadi itu bisa dijawab tuh, sepatu Anda kanan kiri, itu berpasangan. Gembok dengan anak kunci itu namanya pasangan. Kalau gembok dua-duanya bukan pasangan. Nah, inilah yang penting untuk kita pahami, bahwa moderasi beragama itu sesungguhnya sudah diamalkan sejak Rasulullah, sahabat, sampai dengan kita hari ini. Hanya saja seringkali orang memahaminya tidak utuh.
Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.